Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat. Bertemu kembali kita di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran PPKN. Nah, untuk pelajaran PPKN kita kali ini, kita membahas materi tentang menjelaskan sikap atau aturan ketika bertamu ke rumah teman, ya, atau di rumah teman. Nah, kalau kita bertamu ke tempat orang itu seperti apa sikap kita? Ya, jadi harus sopan, ya. Tidak boleh langsung menghambur mainan punya temannya di rumahnya, ya. Jadi harus bertingkah laku yang sopan, berbicara juga yang sopan. Oke. Nah, anak-anak sekalian, untuk pelajaran PPKN kita hari ini, silahkan kalian menyiapkan buku paket 2B. Ibu ulangi, silakan kalian menyiapkan buku paket 2B dan buka halaman 51. Ibu ulangi, silakan kalian menyiapkan buku paket 2B dan buka halaman 51. Ayo berdiskusi. Nah, judulnya Ayo Berdiskusi. Seperti biasa untuk pelajaran PPKN, Ibu kasih tahu ada tanda, ya. Ada tanda tangannya, banyak jari-jari tangan, ya, kodenya. Jadi di sana ada kalimat, ya, bunyinya Tony dan teman-teman akan bermain di rumah Made. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu. Mereka disambut oleh Made dan ibunya. Ketika bertamu ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Ayo perhatikan contoh aturan ketika bertamu berikut. Nah, di sana di halaman 51 ada 3 gambar. Ada 3 gambar yang dimana masing-masing gambar semuanya ini ada kalimat di bawahnya. Bagaimana bunyi kalimat di bawahnya? Gambar yang pertama, ada percakapan, selamat sore. Nah, dia menyapa, ya, dia menyapa dengan mengucapkan selamat sore, gitu, ya. Nah, di bawahnya ada kalimat mengucapkan salam sebelum masuk. Mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian di gambar yang kedua, ya, di gambar yang kedua masih ada kalimat di bawahnya. Bunyinya, tidak membuat kegaduhan saat bermain. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena biasanya kalau ke tempat teman pasti bermain, kan? Pasti bermain. Nah, di dalam bermain ini tidak boleh menyebabkan kegaduhan di situ. Tidak boleh. Yang dimana kegaduhan ini bisa juga bermula awalnya dari pertengkaran. Nah, misalkan gaduh, ribut, berisik, ada yang menegur, kemudian anak-anak ini tidak bisa ditegur dan mereka masih tetap ribut hingga pada akhirnya menimbulkan pertengkaran di situ. Nah, tidak boleh, ya. Jadi bertamu ke rumah teman itu harus sopan, harus santun, ya, harus mengikuti aturan yang ada di rumah temanmu. Kemudian yang ketiga, di gambar yang ketiga. Nah, begitu mereka sudah selesai bermain, mereka berpamitan. Kami pulang dulu ya Tante Made. Nah, kami pulang dulu ya Tante Made. Nah, jadi si teman-temannya ini berpamitan kepada ibunya Made dan kepada Made. Kemudian ada kalimat di bawahnya, berpamitan setelah selesai bertamu. Nah, begitu mau datang, ya, mau datang ke rumah teman itu harus mengucapkan salam. Harus mengucapkan salam dan mengetuk pintu kalau misalkan pintunya dalam keadaan tertutup. Walaupun pintunya dalam keadaan terbuka juga harus tetap diketuk. Jangan langsung nyosor masuk ke dalam rumah, ya. Nah, jadi harus sopan, harus memperhatikan tingkah laku sikap kita berada di tempat orang. Nah, kemudian pada saat bermain juga jangan terlalu ribut. Nah, jangan terlalu ribut yang dimana akan menyebabkan kegaduhan.
Dan ini bisa juga menyebabkan pertengkaran di situ pada saat bermain. Nah, jadi harus mengikuti aturan. Nah, begitu sudah selesai bermain, seperti biasa mainan dirapikan kembali ya. Dan kalau mau pulang harus berpamitan kepada orang tua teman. Harus berpamitan kepada orang tua teman supaya orang tua temanmu itu tahu kalau kamu sudah pulang dari situ. Oke, dan supaya orang tua kalian juga tidak mencari kalian. Nah, jadi anak-anak itu adalah aturan ya, yang dimana yang harus kalian patuhi, taati saat kalian berada di tempat teman. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada kalimat, ketika hendak pulang, Tony dan teman-teman berpamitan. Berpamitan menunjukkan sikap yang santun. Nah, sekarang cobalah berdiskusi dengan teman sebangkumu. Nah, karena kalian saat ini sedang belajar dari rumah, silahkan kalian berdiskusi dengan orang tuamu dan dengan saudaramu. Oke, bisa ada bunyinya, pilihlah satu aturan bertamu ke rumah teman berikut ini. Berikan alasan terhadap pilihanmu tersebut. Lalu, peragakan cara melakukan aturan itu secara bergantian. Nah, di sini jadi tugas kalian. Di sini ada 6 kalimat. Ada 6 kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada di dalam kotak ya, yang berwarna biru. Nah, di sini. Jadi di sana bunyinya yang pertama, bicara dengan bahasa yang santun. Yang kedua, langsung pulang setelah bertamu. Yang ketiga, merapikan mainan setelah selesai bermain. Yang keempat, meminta izin jika ingin ke kamar mandi ketika bertamu. Yang kelima, berlari-larian ketika bertamu. Dan yang keenam, mengucapkan salam ketika mengetuk pintu. Keenam aturan ini kamu memilih salah satu. Nah, berarti kalau bunyinya seperti itu, berarti dari 6 pilihan ini kamu memilih satu aturan. Kemudian kamu jelaskan ya, kamu jelaskan alasan dari aturan itu. Misalkan contoh, bicara dengan bahasa yang santun. Alasannya kenapa kita harus berbicara dengan bahasa yang santun. Nah, jadi dijelaskan ya aturannya kenapa kamu memilih aturan itu dan alasannya kenapa aturan itu harus dilaksanakan. Nah, jadi dari keenam kalimat ini atau dari keenam aturan ini kamu hanya boleh memilih satu aturan saja. Kemudian setelah itu kamu menjelaskan alasannya kenapa boleh dilakukan dan kenapa juga tidak boleh dilakukan dari contoh aturan. Nah, jadi anak-anak, untuk tugas kalian itu ya tugasnya memilih salah satu atau satu saja dari keenam aturan ini. Kemudian dijelaskan alasannya kenapa aturan itu harus dilaksanakan atau kenapa aturan itu tidak boleh dilaksanakan. Nah, jadi untuk penjelasan materi kita hari ini ya, semoga mudah dipahami oleh anak-anakku sekalian yang saat ini sedang belajar dari rumah. Dan semoga juga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga suasana dan kondisi kita semoga segera membaik supaya kita bisa kembali bersekolah seperti biasanya. Oke anak-anakku, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini seperti biasa, karena di awal tadi sudah diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Oke anak-anak, silakan mengambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dan atas berkat-Mu juga yang melimpah dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah selesai
belajar melalui video pembelajaran. Semoga apa yang kami pelajari bersama tadi bisa bermanfaat dan bisa berguna dan juga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai belajar dari pelajaran matematika dan pelajaran PPKN untuk materi Ibu hari ini ya. Semoga mudah dipahami, semoga mudah dimengerti ya untuk pelajaran hari ini. Dan jangan lupa tetap terus setia menonton video pembelajaran yang selalu tayang setiap hari. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan salam sehat untuk kita semua dan tetap terus semangat. Sampai jumpa.